Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelasnya silahkan bisa dipimpin doa. Siap. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai lagi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu supaya jiwa nasionalisme kita semakin hari semakin terbentuk. Oke, silahkan boleh berdiri, kita nyanyiin lagu Indonesia Raya bareng-bareng. Indonesia tanah airku, Darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan kalian boleh duduk kembali. Oke, teman-teman, saya absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, dicek dulu aja. Ahmad Ibrahim, Ahmad Iqbal Faiz, Ahmad Rizky Fauzi, Andi Saputra, Ardian, Aulia, Bagus Oka, Bunga Adin, Diandra, Dimas Bagas, oke ada, Dwi Febri, Fariel, Gading, saya, Galuh, Khairul Arifin, Meisela, Adib Zulkarnain, Nadif, Najwa, Nurlit, Radita, Raditya, Rahma, Resnandia, Rico, Ros Amira, Sandi, Tiara, William, Yusuf, Zahra. Oke, berarti hadir semua ya? Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sedikit jenuh, capek atau gimana setelah satu hari? Weh, piye toh kok capek? Oke, hari ini kita akan sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti yang terlalu banyak juga tidak baik. Sedikit kita akan membahas tentang permasalahan sosial. Kita masuk ke materi judulnya permasalahan sosial. Ada yang tahu permasalahan sosial? Masalah mengancam kehidupan sosial masyarakat. Yang mengancam kehidupan sosial masyarakat. Gimana? Mengganggu juga. Mengganggu. Oke. Masalah. Adakah dari kalian ini yang tidak pernah mengalami masalah? Tidak.
Aja ngacungo teman-teman yang tidak pernah mengalami masalah. Masalah. Piye perasaanmu ketika mengalami masalah itu perasaanmu gimana? Capek. Gelisah. Jenuh. Kok renek sing sedih toh? Iya sedih. Oh tidak. Oh sedih. Kenapa kok sedih? Merasa bersalah. Loh, rasa bersalah. Masalah. Berarti masalah itu tuh membuat kalian senang atau tidak senang? Tidak. Mengharapkan atau tidak? Tidak. Apakah masalah itu tidak akan pernah ada? Masalah itu pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena masalah itu salah satu bentuk dari hasil interaksinya kita sebagai manusia. Jadi masalah itu akan selalu ada seiring dengan manusia itu masih ada. Jadi mungkin nggak masalah itu tidak akan pernah terjadi di dunia ini? Tidak mungkin. Berarti masalah itu sesuatu yang diharapkan nggak? Seneng? Simple aja kalau dalam bahasa kalian itu harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ekspektasimu itu terlalu tinggi dan kenyataannya itu tidak sesuai dengan ekspektasimu. Jadi rasanya sakit, sedih, pegel, yaitu masalah. Masalah itu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, menimbulkan rasa kecewa, pokoknya nggak seneng. Oke. Dari sini ada yang belum paham masalah. Masalah, semua punya masalah toh? Nah, sekarang itu masalah kamu sendiri. Nah, kalau masalah sosial itu apa sih? Ada yang tahu mungkin? Sebelum kita masuk materi, ada yang tahu? Masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah yang terjadi di masyarakat. Apa tuh? Kita sedikit nih. Silahkan disimak. Yang lagi viral kaca pecah, genteng rontok. Jangankan kaca pecah, genteng rontok. Rumahnya rubuh pun nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Los mereka. Pak, sewa-sewa sendiri. Mereka tuh. Ya, mereka tuh. Ya, agak lelet. Uang mereka ya sewa sendiri. Mereka tuh, saya juga sebagai aktor ya Mas, saya yang ngalamin sendiri. Saya yang tahu di lapangan. Kalau sampai mecahin kaca, ngerontokin genteng, sampai retak, saya makin awet Mas. Saya makin disawer Mas. Kalau sampai ada kerontokan, ya, main-main mereka sawer. Satu lagi. Mohon maaf karena mungkin sinyalnya nggak sampai ke sini yo. Satu lagu itu 1 juta, bukan main-main ya, sawer. Kan hari ini tuh lagi viral-viralnya kan, masyarakat kita sangat menggandrungi apa son horeg. Ya toh. Piye? Ada yang pecinta son horeg apa enggak? Kenapa? Alah, mendah paling sama yang di belakang joget-joget itu toh. Tidak. Piye perasaanmu dengan adanya sound horeg itu gimana? Terganggu. Kira-kira menurut kalian valid nggak yang disampaikan sampai masnya operator bahwa loh valid? Mereka itu semakin ada kerusakan semakin seneng. Gentengnya runtuh, temboknya pecah-pecah, itu seneng malah. Satu lagu kita bisa disawer 1 juta, yakin? Gimana kalian sebagai masyarakat kalau itu terjadi di wilayah kalian? Apakah di semua masyarakat itu menyukai sound horeg? Tidak. Kan lagi viral nih di daerah kita itu kan sound horeg. Kayak satu desa itu semua ngadain karnaval sound horeg. Tapi kan tidak semuanya orang itu menyukai sound horeg. Apakah benar? Kenapa? Menurut kalian kenapa kalian kok nggak suka sound horeg? Padahal kalian sebagai Gen Z itu kan amat sangat menyukai hal-hal yang lagi viral, trending supaya FYP. Kenapa kok kalian nggak suka? Jamet. Apa itu jamet? Kampungan norak. Tapi kan itu lagi viral, lagi yang kekinian. Nggak semua orang suka. Oke, kan di dalam suatu wilayah itu tidak hanya yang nyukain sound horeg aja, tapi kan
karena mungkin lagi booming, lagi viral semuanya ikut-ikut untuk mengadakan karnaval Sonhorek. Mari kita simak. Selanjutnya. Nih, coba dibaca. Sak Tulungagung yo mek ngunut karnaval nganti subuh. Gimana perasaan kalian? Itu beneran dari jam 7. Jam berapa? Ada yang tahu mulainya? Jam 9 pagi, selesainya besok subuh. Katanya Masnya kan semua suka tuh. Mereka rela tuh ngelewarin uang juta-jutaan. Semakin rusak, semakin kita disawer. Satu lagu 1 juta. Percaya? Apakah semua orang suka? Kira-kira yang berdampak pada masyarakat itu masalah enggak? Masalah. Coba kita lihat komentar orang. Kan ini banyak tuh yang komen seru, ngeri, wah pokoknya apik wes, ngunut, luar biasa. Banyak. Tapi apakah dari sekian banyak orang di wilayah itu semua suka? Kalau nggak percaya silahkan lihat komentarnya. Kui jenenge kemaruk. Apa kemaruk? Serakah. Terus kan ini selesainya kan subuh toh. Subuh itu waktunya nyapo. Nah, Allahumma makdini fiman hadait makler. Lali doa nih langsung. Ya toh? Keder langsungan. Iya kan? Jadi enggak salat subuh. Salah doa nih makler. Terus bawahnya. Terus cuma hiburan pripun nek ngibadahe. Dulur apa gak mesakne yang waktunya ngibadah. Maaf bukan aku sok semuci. Yang bawahnya sakno anake nang omah gak sih doan. Oke, itu bener-bener kan yang saya tahu. Mohon maaf kalau ada salahnya, nanti silahkan dikoreksi. Itu bener-bener karnaval itu kan dari siang sampai besok paginya. Sementara di sana kan juga ada emak-emak, ada anak kecil, ada mbah-mbah. Semakin mahal sone kan semakin getarannya semakin luar biasa. Saya sendiri ketika ada di lokasi tersebut, rasanya kok bernafas itu pun susah karena gler. Bahkan tembok keder. Ada yang temboknya retak, ada yang gentengnya runtuh. Kalau amblek kira-kira piye? Apakah semua orang tuh suka? Semakin besar kerusakannya, semakin sawarannya banyak. Yakin kamu? Tidak. Dalam video itu pun kalau nggak ada kesalahan teknis, kita akan tahu bahwa uang yang dijanjikan untuk mengganti kerusakan itu sebagian yang disisihkan dari panitia. Lelek sing semuanya rusak, apakah iya akan digantikan semua? Tidak. Sak seneng-senengnya tapi lek merusak dan merugikan diri sendiri apa suka? Tidak. Nah, ini realitasnya. Bahwa tidak semua orang menyukai sesuatu yang viral, sesuatu yang FYP, sesuatu yang lagi tren. Contohnya kayak orang ngunut. Ini beneran. Beberapa waktu yang lalu ketika ada Sonhorek yang seharian penuh itu, beberapa orang mengeluhkan karena jalan macet, pengalihan arus lalu lintas. Kemudian belum lagi yang bensinnya mek karek separuh terus harus ngantri karena macet, kehabisan bensin. Yang harusnya 1 jam sampai rumah, sampai 2 jam belum sampai rumah karena harus ikutan karnaval juga, nonton sih. Kalau mau nyela-nyelain kan ya lama-lama dia ikut karnaval sekalian. Soalnya saking panjangnya. Nah, ini bukti bahwa sesuatu yang viral kadang itu juga menyebabkan suatu masalah. Tidak semua orang suka. Yang nggak suka itu mungkin ada masalah di dalam dirinya. Apakah mengganggu, ataukah dia bising, sakit toh di telinga, di dada. Tapi kalau kalian joget di belakangnya sih enggak. Pernah nyoba? Kalau kamu gerak-gerak sambil mengikuti musiknya tuh nggak sakit. Tapi yang namanya nonton itu kan diam. Nah itu sakit. Kemudian lagi nih. Mari kita simak lagi. Coba dibaca beritanya. Viral lansia protes karena terganggu suara berisik Sonhorek, tapi diabaikan oleh operator. Ini dia sambil mengelus dada nih, coba dibaca. Terlihat seorang nenek yang mengenakan jilbab orange. Bener toh jilbabnya orange? Yeah. Memegang pipi dan rahangnya sembari menutup kedua telinganya. Dia melayangkan protes langsung pada seorang pria yang diduga operator dari Sonhorek terkait suara bising. Tentunya kan sakit ya, kita aja yang muda sakit apalagi yang tua-tua. Nah, namun pria tersebut tampak tidak peduli dengan keluhan dari nenek tersebut.
berapa tukang sonnya itu malah ketawa-ketawa, cuma diamkan aja, ditinggalkan sambil menutup telinga, tapi dia yo ketawa-ketawa. Nah, sempet sih son itu berhenti, kemudian lansia lainnya kembali menegur. Ternyata di situ kan nggak cuma orang-orang muda-muda aja, lansia menegur. Coba kita lihat komennya dari netizen. Luar biasa budaya kalian ya warga. Sampai seorang nenek ketakutan atas jantungnya, tapi seperti tidak ada harganya. Itu kan jantung. Wong sepuh kan beda dengan kita yang masih muda, seiso ketawa, seiso sambil dinikmati, tapi kan beda. Apalagi anak-anak juga. Beberapa di antaranya dulu saya pernah tahu bahwa ada sampai menimbulkan korban jiwa, meninggal karena nggak kuat sama getarannya. Terus lagi bawahnya, ini mah sudah termasuk zolim. Bayangin yang dizolimin tuh berapa warga. Yang punya duit mungkin bisa diganti, tapi kalau ini yang nggak ada urunan dari panitianya, kira-kira diganti nggak kalau ada kerusakan. Kemudian ada please aware, untuk beberapa warga ini bukan hanya tentang bising, tapi juga memang merasakan sakit saat mendengarnya. Mendengar suara dengan volume yang begitu kerasnya, bahkan sampai anxiety. Tahu anxiety? Apa anxiety? Ada yang tahu? Gelisah, gangguan kecemasan, terus gak nyaman. Yo loh, kamu waktunya tidur, terus sonnya seharian utuh, bisa nggak kalian tidur? Kira-kira ibu-ibu yang punya anak kecil-kecil, bisa nggak anaknya tidur? Lekas didekekne, mak gler, bangun lagi, budrek suwi-suwi satu rumah. Begitu toh. Terus nih ada yang mention, Humas Polda Jatim, apakah tidak bisa ditertibkan? Apakah harus nunggu korban dulu? Berarti suatu keviralan itu kan yang penting viral dulu. Masalah care ini ya wes terserah. Ya toh. Yang penting FYP, yang penting trending, yang penting viral. Tapi kita kurang memperhatikan orang-orang di sekitar, apakah mereka terganggu ataupun tidak? Apakah mereka tersiksa ataupun tidak? Coba. Astagfirullah, kalian gak mikirin ya orang tua, kesehatan jantung mereka itu loh. Orang makin hilang simpati dan empati. Ya toh, realitasnya kita sebagai masyarakat kan makin kesini makin hilang empatinya. Yang penting dirinya sendiri. Lupa bahwa kita hidup itu berdampingan, nggak cuma kita hidup sendiri. Tapi kadang kita egois dengan orang-orang di sekitar. Kita nggak peduli, yang penting awak dewe seneng. Yo pernah. Yang penting FYP, yang penting viral dulu. Masalah belakangan, ya belakangan. Oke, dari sini kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan? Masalah sosial. Masalah sosial itu adalah realitas yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai, norma, dan standar sosial. Kayak son horek yang 1 hari full, standarnya kan kita ada waktu jeda ibadah, ada jeda istirahat, belum lagi jeda untuk quality time yang mungkin punya keluarga, yang mungkin teman-teman punya pasangan yang mau kopi-kopi, jalannya macet gak jadi quality time. Ya toh, standarnya kan kita berkumpul dengan keluarga, kalau malam kita tidur, pagi bangun sholat subuh. Tapi dengan seperti itu berjalan nggak? Nggak. Waya sholat subuh, makler salah niatnya, baca apa? Doa salah, nggak fokus, waktunya tidur tidak nyenyak, akhirnya gelisah, sakit. Kan banyak yang dimunculkan dampaknya. Jadi masalah itu, masalah sosial itu yang tidak dikehendaki dan berdampak pada masyarakat. Sampean masyarakat bukan? Kira-kira kalau ada makler nih apa tindakanmu? Menikmati. Menikmatilah. Tuh. Oke, setelah kita tahu tadi yang namanya masalah sosial itu apa, sekarang masalah sosial itu ada bentuknya ada 2, yaitu manifest social problem dan latent social problem. Mas pernah dengar? Pernah. Kira-kira apa yang membedakan manifest dan latent? Manifest
sosial problem itu yang bisa dilihat secara langsung dan bisa dirasakan, contohnya kayak pencurian sama bencana alam. Sementara laten sosial ini yang nggak bisa dirasakan seperti korupsi. Oh ya, ada yang lain mungkin? Kira-kira dari gambar ini bisa disimak, kira-kira perbedaannya apa? Hah? Pabrik? Itu polusi guys. Tuh, manifest social problem. Tadi Tiara kasih contoh bahwasanya manifest itu adalah suatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan secara langsung dampaknya. Jadi perlu digarisbawahi dampaknya, bukan masalahnya. Kalau banjir itu gimana? Coba sebutkan masalah yang termasuk dalam manifest social problem banjir. Banjir itu permasalahan sosial? Bukan, banjir itu adalah bencana alam. Yang termasuk permasalahan sosialnya apa? Dampaknya dari banjir. Dampaknya apa? Masyarakat kehilangan tempat tinggal, penyakit merajalela. Masuk sampai kehilangan keluarga banjir. Oh iya sih, lek banjirnya banjir bandang. Lek banjir ukur-ukur kan malah keceh kamu. Bau, sampah terutama. Tuh kayak gitu. Jadi yang manifest itu apa? Nih contohnya hacker hacking banks. Apa? Apakah dampak dari permasalahan sosial hacker di bank itu bisa kita rasakan langsung dampaknya? Bisa. Apa dampaknya? Kehilangan uang. Punya toh? Kita punya uang. Kehilangan uang. Kemudian apa lagi? Kebocoran data pribadi. Terus apa lagi? Sifatnya seneng nggak kalian dihack? Kehilangan uang, data pribadimu tersebar. Dampaknya bisa nggak kalian nikmati langsung, kalian lihat, kalian rasakan? Hackers, kehilangan uangmu di bank, iso nggak kalian rasakan dampaknya langsung? Bisa. Apakah nunggu waktu? Tidak. Nunggu waktu atau enggak? Pasti kalian, aku yakin kalian baca berita hari ini bank bla 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 mengalami hacker sebagian rekening nasabah hilang. Bagi kalian yang memiliki rekening di bank X itu tadi, saya pastikan yang pertama kali dilakukan adalah ngecek saldo. Ya, pembatan. Ya. Saatnya jam ke-8 dimulai. Berarti dampaknya mbok nikmati secara langsung toh, mbok rasakan. Nah, kalau yang laten, gambarnya apa itu? Polusi. Pabrik. Yo masuk akal sih ding, pabrik, tapi lebih ke polusi maksudku. Tapi itu polusi kok. Kenapa polusi itu masuk ke laten? Laten tadi katanya Tiara adalah yang dampaknya tidak bisa kita rasakan secara langsung. Butuh proses. Butuh waktu. Kayak memahami kamu loh, butuh waktu. Apa? Kenapa kok polusi itu masuk ke laten social problem alias problem yang harus kita tunggu waktu untuk kita bisa merasakan dampaknya? Contohnya polusi. Waalaikumsalam. Panggilan ditujukan kepada ketua kelas 10, 11, dan 12. Sekarang dimohon berkumpul di depan ruang guru. Sekali lagi panggilan kepada ketua kelas 10, 11, 12. Sekarang dimohon berkumpul di depan ruang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, yang berkaitan dengan hal tersebut silahkan boleh menemui ke ruang guru. Oke, kita lanjutkan. Monggo ya, yang tadi dipanggil bisa ke ruang guru. Tidak apa-apa. Silahkan. Yang kedua laten tadi.
Polusi, apakah polusi itu butuh waktu untuk kita rasakan dampaknya? Kan teorinya bahwa ketika kita menghirup udara yang kena polusi itu akan merusak paru-paru. Kenapa kok dia itu masuknya nggak manifest, kok masuknya ke laten? Bereaksi, benar. Apakah himbauan dibungkus rokok itu juga benar bahwa merokok mengakibatkan gangguan pernafasan, jantung, paru-paru, keguguran dan lain-lain? Benar. Tapi apakah seketika kamu merokok dia akan langsung kena jantung? Nah, sama halnya ketika kita berhadapan dengan latent social problem. Jarene Gading ini adalah pabrik. Ya sih, pabrik, Ding. Anggap aja dia pabrik. Pabrik kan mengeluarkan asap-asap dari produksi itu. Apakah begitu kita menghirup udara yang terkena polusi itu kita akan langsung kena kanker paru-paru? Tidak toh. Kita butuh waktu untuk kita bisa tahu dampaknya. Alhamdulillah nggak kena. Tapi ada kok yang memang karena terus-terusan terpapar polusi dia kena gangguan pernafasan. Contohnya adalah warga-warga di sekitar tambang batu bara yang terdampak dengan polusi yang dihasilkan. Apalagi yang dekat PLTU. PLTU dengan pembakaran berbagai macam itu dampaknya akan dinikmati masyarakat. Buktinya di beberapa video yang pernah saya tonton, dalam jangka waktu singkat itu tidak berdampak, tapi setelah bertahun-tahun efek dari produksi itu, debu masuk ke rumah, setiap hari terhirup partikel-partikelnya ke dalam tubuh kita, yang diantaranya mengandung merkuri. Kalau lama-lama kita hirup terus-menerus, piye? Sakit. Nah, dan baru belakangan ini banyak masyarakat di sekitar situ yang mengalami sakit berkepanjangan. Dan setelah di lab, beberapa masyarakat itu terkena kanker paru-paru karena menghirup polusan yang terus-terusan. Ya itu manifest, laten. Karena dampaknya nggak iso kita nikmati secara langsung atau kita lihat secara langsung, butuh waktu. Selain polusi apalagi yang butuh waktu untuk kita tahu dampaknya? Korupsi? Ya, Coba dijelaskan. Misalkan kayak pemerintah ngasih dana anggaran pendidikan ke misalnya Menteri Pendidikan ya, terus dikorupsi sama menterinya, kan kita nggak bisa merasakan secara langsung, butuh waktu. Waktunya itu kayak misalnya ketahuan gitu loh Bu. Nah akhirnya berdampak pada pendidikan yang tidak merata, akhirnya pendidikan kualitasnya itu rendah dan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan itu juga ikut turun. Oke, bisa. Jadi korupsi itu termasuk laten karena dampaknya nggak kita lihat secara langsung. Karena kan juga kita nggak tahu siapa yang korupsi. Tapi apakah korupsi itu berdampak pada masyarakat? Iya. Yang seharusnya untuk pengembangan pendidikan, yang harusnya sekolah kalian bagus, fasilitasnya bagus, sekolah di pinggir-pinggir itu juga mendapatkan fasilitas yang bagus. Akhirnya karena ada pengurangan dana, korupsi itu pendidikannya maksimal enggak? Tidak, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu ketidakmeratanya pendidikan. Sing pendidikannya bagus makin bagus, yang tertinggal makin tertinggal. Ada enggak tahu dampaknya dari rendahnya tingkat pendidikan? Apa? Dampak berkelanjutan dari miskin dari dari pendidikan yang rendah, kira-kira apa? Kebodohan, ketinggalan ilmu. Kalau kita nggak berpendidikan minimal, pengangguran. Dampak dari pengangguran? Miskin. Kalau miskin? Kere. Dampak selanjutnya apa? Gak punya uang, gangguan kejiwaan, depresi, terus kriminal guys. Kira-kira Mas bisa membedakan antara laten dengan manifest? Bisa. Kalau yang laten yang apa? Sosial.
Yang tidak dapat kita lihat secara langsung dampaknya. Kalau yang manifest? Oke, yang dampaknya bisa kita nikmati secara langsung atau kita rasakan secara langsung dampaknya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Paham? Oke. Faktor penyebab masalah sosial sekarang dibagi menjadi 4. Coba dibaca. Will, baca Will. Faktor penyebab permasalahan sosial Terkait faktor apa? Ekonomi, Ada faktor ekonomi, terus ada faktor apa lagi? kebudayaan, faktor biopsikologis, Psikologis. Psikologis. Faktor. faktor biologis, Coba diulangi. Faktor. faktor ekonomi, Terus. faktor kebudayaan, faktor biopsikologis, faktor biologis. Oke, jadi faktor permasalahan sosial itu ada 4 yang saya ambil ya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Tahu toh? Faktor ekonomi. Paham toh? Ada lagi faktor kebudayaan. Kemudian ada lagi faktor biopsikologis. Ayo coba diulang. Biopsikologis. Biopsikologis. Dan yang terakhir ada faktor biologis. Apa bedanya? Oke, faktor ekonomi yang menjadi faktor terjadinya masalah sosial berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, pemenuhan kebutuhan kita, sandangnya, pangannya, papan, apalagi? Sekarang tambah nih, apalagi kebutuhan kita? Gengsi, sandang, pangan, papan, terus kesehatan dan juga pendidikan itu pokok sekarang. Nah, faktor ekonomi contohnya adalah kemiskinan. Miskin itu artinya apa? Nggak punya uang. Nggak punya uang. Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Nggak punya uang. Ya bener sih, semua kan pakai uang yo. Kemudian pengangguran. Apa itu pengangguran? Tidak punya pekerjaan. Tidak punya pasangan? Jomblo. Dan kemudian ada ketimpangan ekonomi yo. Kemiskinan. Kamu tahu nggak kemiskinan itu berdampak menimbulkan permasalahan sosial yang lain. Contohnya, karena nggak bisa makan, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, muncullah permasalahan yang lain. Apa? Maling, kriminalitas, jambret, pembunuhan, copret, apalagi? Apakah harus selalu kejahatan? Tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Misalkan dia nggak punya uang nih, mau sekolah susah, nggak bisa dong sekolah. Berarti menurunnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya rendah, terus miskin itu. Loh iya, itu menurun. Kalau kamu nggak mau merubah dirimu untuk jadi lebih baik, maka kemiskinan itu akan diturunkan dari generasi ke generasi. Monggo, silahkan. Miskin berkelanjutan. Kalau tidak ada perubahan dari dalam diri untuk mau merubah diri untuk jadi lebih baik, miskin akan tetap miskin. Kecuali udah aku merasa nih, aku kurang, tapi ada pendidikan, sekolah gratis, aku mau merubah diriku, aku mau sekolah tinggi, iso nggak kemiskinan itu dicegah? Bisa. Tapi lek wis miskin wis diterima nasib ae, ya itu akan terjadi kemiskinan yang berkelanjutan dari turun menurun. Jadi kapan sugihe? Ini gimana? Pendidikannya nggak bisa. Jadi penting ya pendidikan kamu. Terus pengangguran, otomatis lek wis nganggur ndak iso memenuhi kebutuhannya. Akhirnya yang terjadi copat, maling, mencuri. Kemudian ketimpangan ekonomi, Ketimpangan ekonomi itu karena ketidakmampuan kita, terus kita melihat orang di sebelah kita lebih kaya, ada rasa iri. Bilang bos,
ada rendah diri. Kita kan pasti pengen. Tapi sing kaya pengen nggak jadi kayak kita? Ketimpangan. Jadi ada nih di kota-kota besar sing memang ada di wilayah perkampungan kumuh, kemudian pepetan sama apartemen-apartemen mewah. Dan itu real, nyata. Iya apa ndak? Iya. Piye perasaanmu pengen sugih apa ora? Piye. Lek pengen sugih carane piye? Salah yang pertama sekolah dulu. Sekolah dhisik. Kamu ndak sekolah terus bekerja apa? Iya toh sekolah dulu. Yang kedua, ada faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, norma, dan adat. Ini kebiasaan, Cah. Jadi kebudayaan. Ada kebudayaan itu, ngene. Dalam dirinya orang malas. Nih, kebudayaan kita. Gen Z. Kalian bagian dari Gen Z bukan? Iya nih. Oh maaf, Gen Z. Kebiasaan Gen Z yang kemudian menimbulkan masalah-masalah lain di kemudian hari. Kamu tahu toh beberapa waktu yang lalu viral beberapa perusahaan memecat pegawainya yang rata-rata adalah Gen Z. Alasannya? Malas. Ketidakmampuan berkomunikasi dengan baik, tidak bisa bekerja sama, tidak inisiatif, nggak ada rasa saling. Nah, kurang menghormati pimpinan, etikanya kurang. Nah itulah ciri khas dari Gen Z. Karena apa? Karena Gen Z itu kan hidup dalam segala yang instan, penuh, kebutuhanmu itu dicukupi penuh, ada teknologi, ada kemudahan. Jadi rasa kurang effort untuk mendapatkan sesuatu itu ada. Oh ya, izin ke kamar mandi. Jadi effortnya kurang. Akhirnya males, kurang berusaha. Aku lapar. Lek wong lapar kan mau pergi cari makan. Tapi Gen Z, aku lapar. Yang dilakukan apa? Pesen Grab, GoFood, Shopee Food. Males untuk bergerak. Asik dengan gadget. Apa ada dari kalian yang begitu? Ngacungo. Yang gini terus dari pagi sampai sore sampai malam? Ada toh? Nggak usah disebut nih orangnya toh, sadar diri toh. Enak toh wongnya? Semuanya. Wongnya teko toh? Ada. Nah, itulah yang kemudian kebudayaan itu yang akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Itu ya teman-teman. Yang ketiga, faktor apa Will tadi? Biopsikologis. Jadi berkaitan dengan pola pikir, kemudian kemauan, emosi, dan perilakunya manusia. Contohnya adalah penyakit. Kemudian ada penyakit saraf sih, bukan penyakit yang lain. Kemudian bunuh diri, stres, dan gangguan jiwa. Apakah benar? Betul. Kamu perasaanmu Wilek dekat dengan orang dengan gangguan jiwa? Tidak nyaman, takut. Kenapa? Ya, salah satunya takut dibunuh. Itu kan dampak dari permasalahan sosial karena kondisi kejiwaan. Akhirnya kita kan tidak nyaman. Contoh nyata, kalian pernah dengar berita di wilayah kono, Banguan kono, enek seorang yang bernama Matal itu punya riwayat ditinggal istrinya, terus depresi, tapi dia adalah seorang guru ngaji dan pedagang pentol. Nah, waras toh berarti sehari-harinya, tapi lupa bahwa penyakit jiwa itu nyata. Suatu ketika dia lagi nggak stabil, akhirnya si Matal ini membunuh pasangan kakek dan nenek. Ning Banguan, digorok. Iso nggak disalahkan Matal? Kenapa tidak bisa dimasalah? Karena orang dengan gangguan jiwa, sementara hukum itu untuk orang yang sehat waras. Sejauh ini kan belum ada orang dihukum karena gangguan jiwa. Nah, paling masuk pembinaan gitu ya, RSC. Bagi yang enek RSC-nya, kayak tempat kita punya nggak RSC? Tulungagung enek RSC-nya? Nggak ada. Nah, akhirnya si Matal ini ditaruh di tempat rehabilitasi, dipondokkan.
Kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Matal membunuh teman sekamarnya. Loh, nyata. Jadi depresi itu nyata. Waalaikumsalam, silahkan. Oke, jadi nyata. Menimbulkan masalah enggak? Kira-kira kamu sebagai tetangga lek matal bar di pondoknya kembali ke wilayahmu piye? Kenapa kamu takut? Meresahkan loh, menimbulkan kecemasan. Sesuai enggak harapanmu sama kenyataanmu? Masalah bukan? Karena apa? Menimbulkan kecemasan, anxiety. Bah, kayak nek matal, aku arepe budal sekolah nek matal, sekolah apa ora? Enggak. Kadang kita enggak mancing tapi situ yang terpancing. Temanku pulang sekolah pernah nih lewat di perempatan, lampunya merah, lagi lampu merah kan berhenti. Tiba-tiba ada orang gila bawa batu, lempar, merotol giginya. Perempuan, salah enggak? Koncoku apakah salah berhenti di lampu merah? Enggak, yaitu menimbulkan kecemasan karena apa? Kondisi gangguan kejiwaan. Menurut kalian harusnya diapakan? Bawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kenyataannya kadang dipasung yo. Itu justru penyiksaan loh pada orang dengan gangguan kejiwaan. Dipasung. Terus faktor biologis itu menimbulkan masalah sosial. Contohnya COVID. Apakah COVID menimbulkan masalah sosial? Iya. Gimana? Itu jadi nggak punya uang. Jadi nggak punya uang. Bapakmu kehilangan pekerjaan. Iya itu juga. Terus kehilangan orang terdekat. Soalnya gara-gara COVID. Terus siapa yang meninggal? Tetangga. Terus jadi nggak pintar soalnya Sekolah daring. Iya. Lulusan COVID. Apakah benar COVID itu berdampak? Yang terganggu apa? Ekonomi. Kamu kok cuwinta menaruh ekonomi? Selanjutnya munculnya generasi COVID yang sekolahnya via daring. Akhirnya kenapa saat ini masyarakat kita nempel sama gadget? Karena kita pernah 3 tahun full main sama gadget dari pagi sampai malam, stres. Kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, jadi pengangguran. Lewat pengangguran, miskin. Setelah miskin, nggak punya uang terus maling. Ayo kita crack fast dulu. Peregangan. Yuk, kita crack fast dulu karena memasuki jam-jam kritis. Yo, silakan. Aku yang memimpin atau kalian yang memimpin? Wah, gimana? Oh ya, gini. Terus. Oh ya. Supaya rileks, supaya tubuhmu itu tidak kaku-kaku, kan sudah seharian kita bekerja. Terus gimana lagi? Oh ya, Radita apal ya? Duta Trekfest kah? Terus ya? Oh ya. Udah, kayak gitu aja. Sudah? Masih lanjut lagunya. Supaya ototmu tidak tegang, jadi rileks kembali. Sudah, silahkan, boleh duduk sambil kita nunggu selesai. Biar perasaanmu setelah Trekfest? Seger. Oke, kita tunggunya lagunya biar selesai dulu. Boleh masih sambil peregangan di tempat duduk. Yo, yang capek-capek, ototnya tegang-tegang.
Sudah rileks dan refresh kembali? Nah, masih ada yang mengantuk? Masih normal, karena ini udah menunjukkan jam 1:30, wajar sudah mengantuk. Oke, enggak apa-apa. Udah. Oke, kemudian faktor biologis, banyak ya penyakit-penyakit sekarang. Ada COVID. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing untuk melanjutkan kegiatan. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Ada stunting, anak, HIV, AIDS. Nah, kita perlu tahu bahwa munculnya penyakit-penyakit ini menimbulkan keresahan dan kecemasan. Apalagi berita-berita yang berseliweran saat ini, anak-anak dengan usia produktif, remaja, bahkan di tempat kita, Tulungagung, lagi rawan terkena HIV AIDS. Apakah itu masalah sosial? Masalah. Karena apa? Kita nggak tahu, nggak bisa mendeteksi siapa yang kena AIDS atau enggak. Dan itu kan penularannya lewat darah. Jadi kalian harus ekstra hati-hati di era sekarang. Mengingat Tulungagung sendiri juga ada peningkatan peningkatan penularan ya, kemudian penyitas HIV dan AIDS. Kamu harus hati-hati. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Ya. Kemiskinan itu apa termasuk personal problem bukan public issue? Personal problem bukan public issues. Kemiskinan itu juga bisa berasal dari dalam diri kita. Kalau, Waalaikumsalam, monggo silahkan. Kan kemiskinan itu bisa berasal dari diri kita. Kenapa? Rasa kemauan kita untuk maju yang kurang, kemudian kebudayaan kita, kebiasaan kita, lingkungan kita, kemauan kita untuk tumbuh lebih baik. Itu kan berarti personality kita yang kemudian menjadi public issue. Sebenarnya kemiskinan atau tidak itu bisa mau cegah dari dalam dirimu sendiri. Jadi itu awalnya dari dalam. Kalau kalian mau merubah, silahkan dirubah dari dirimu sendiri sebelum itu menyebar menjadi masalah sosial yang luas. Oke. Kemiskinan tadi kan Ustaz jelaskan. Ada kemiskinan struktural dan apa? Kultural. Yang seperti apa yang kultural? Ya karena kebiasaan kita, karena adat. Kemudian adatnya apa yang bisa menyebabkan kemiskinan? Gak usah sekolah tinggi-tinggi, apa? Ya tau kan ada yang seperti itu. Kemudian budaya kita, kebiasaan kita males, kemudian leha-leha, enak di rumah, santai, jadi pengangguran. Beberapa waktu yang lalu ada seorang adik ngeposting kakaknya yang nganggur dan gak mau ngapa-ngapain, gemes, pengen dijual di Shopee kalau bisa. Kemudian ada yang struktural itu karena tatanan sosial. Tatanan sosial itu apa? Tahu nggak? Karena tatanan sosial itu yang tidak adil. Contohnya apa? Tidak pemerataan pembangunan. Tidak adanya pemerataan pembangunan. Lainnya apa? Enak nggak kalian pernah menjumpai diskriminasi bener PKH dan BLT yang tidak merata? Siapa yang dapat? Lucunya lagi BLT malah didapatkan oleh orang-orang yang cukup. Ya toh? Yang butuh malah nggak dapat, yang dapat malah orang kaya. Orang yang berkecukupan dapatnya dari mana? Pengajuan, yakin dari relasi orang dalam, ada yang tetangganya, keluarga dekatnya siapa, wes ini dapat BLT. Sementara kita lupa bahwa ada yang lebih membutuhkan. Struktural kayak gitu. Kemudian pembangunan yang tidak merata, pendidikan yang tidak merata, itu bisa menyebabkan kemiskinan. Makanya lihatlah orang-orang yang di pedalaman, beda jauh lah pendidikannya dengan kita. Karena tidak merata. Ada yang ditanyakan? Kok pinter kalian? Nah, ini kemiskinan struktural. Terbatasnya layanan kesehatan, bener nggak? Nah, di kita terbatas nggak layanan kesehatan? Enggak, karena kita ada di Jawa. Jawa sentris pendidikan, kemudian iya memang
Kan ketidakmerataan. Papua dapat nggak pendidikan kayak kita? Kalian harusnya bersyukur. Dapat pendidikan gratis, iso meningkatkan, mengurangi potensi mengalami kemiskinan. Nah, yo supaya kalian nggak miskin. Amin. Moga-moga jadi orang sukses kabeh. Kurangnya akses terhadap peluang ekonomi. Wong-wong dengan ketidakbisaannya mencapai akses internet. Sementara loker-loker sekarang lewat internet. Pengangguran makin luas gak? Kenapa? Karena nggak iso akses internet, nggak iso daftar CPNS, bukan karena nggak bisa daftar via online gitu. Apalagi sekarang eranya online, apa-apa online, sementara mereka nggak ada akses untuk ke internet, susah jaringannya. Pola pikir yang tertanam dalam masyarakat miskin, nrimo ing pandum. Yo mensyukuri aja apa yang ada, nggak mau berusaha. Itu kan pola pikirnya. Padahal kalau dia mau berusaha bisa loh dia mencapai yang lebih. Tapi ya gimana pola pikirnya kembali lagi. Nih, contoh permasalahan lagi, Gen Z yang banyak dipecat. Tadi udah disinggung sedikit. Kenapa? Dipecat karena satu, kurang motivasi, kurang profesional, kurang organisasi, kemampuan komunikasinya yang buruk, feedback, nggak ada feedback, kerjanya yang relevan, kurang pengalaman, nggak iso memecahkan masalah karena individualis nih, suka HP nantok. Tuh bisa dibaca semua. Nah, kalau Gen Z semuanya dipecat dari perusahaan, kira-kira apa yang terjadi? Kemiskinan lagi, nganggur lagi. Ya toh, kan selalu berkesinambungan toh, satu dengan yang lainnya. Gen Z, hati-hati Gen Z, silahkan diperbaiki kalian. Jangan di dalam karakter diri kalian aja sampai enek 10 nih berpotensi dipecat. Tuh, Gen Z. Kriminalitas. Coba dilihat Indonesia ada di urutan keberapa kriminalnya? 10 kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Asia Tenggara. Asia Tenggara yang di ASEAN. Nomor berapa? 8. Ho Chi Minh apa Ho Chi Minh? Nah, tuh. Kriminalitas itu apa? Suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Biasanya menimbulkan kerugian, baik harta benda, nyawa, pokoknya tidak disukai. Kriminalitas. Faktor yang pendorongnya yang terjadi karena kejahatan itu tidak terpenuhinya kebutuhannya. Karena apa lagi? Miskin. Maka kamu jangan jadi orang miskin, harus kaya. Atau hak-haknya. Kadang kan pernah tau kalian jumpai uang itu melakukan kejahatan karena iri. Merampok karena pengen punya iPhone. Merampok karena pengen viral terus terkenal pakai baju mahal, branded kemana-mana. Banyak toh di TikTokmu. Kriminalitas terjadi karena maka ojo jadi pribadi yang miskin. Kemudian ada delinkuensi anak, coba dibaca tuh. 5 fakta siswa SMP cabuli anak TK. Loh, ini berita terbaru, kalian tak suguhkan hot news tuh. Seorang siswa SMP mencabuli anak TK di Jaktim dan kini jadi tersangka. SMP Jaktim, Jakarta Timur. Bawahnya 4 anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang divonis bersalah. Karena apa? Terpapar konten pornografi. Berarti penyimpangan pada anak, kenakalan pada remaja itu disebabkan enek faktor internal dan eksternal. Salah satunya karena kondisi jiwanya. Yang kedua eksternal karena tidak
sosialisasi yang tidak sempurna dari keluarga, dari teman, dari lingkungan. Lah, kalau sampai dia bisa mengakses pornografi, berarti yang salah siapa? Orang tuanya. Bagaimana kok orang tua iso kecolongan dengan anak di usia itu, iso mengakses situs pornografi sampai bisa melakukan perbuatan seperti ini? Berarti perbuatan kriminal itu tidak hanya terjadi karena miskin, tapi karena ada di dalam dirinya yang nggak sesuai. Tuh tadi, sosialisasi nggak sempurna, kurang digatek nih. Akhirnya anak berbaur dengan siapapun, pokok seneng. Kurang perhatian, kurang kasih sayang, akhirnya disayang sama orang di luar, tapi orangnya salah. Akhirnya tuh, konten salah pergaulan, betul. Karena teman, sekolah, lingkungan masyarakat, karena orang tuanya nggak mendampingi. Akhirnya tuh iso nonton konten pornografi sampai bisa melakukan pembunuhan. Yo. Nah, terus ini ada disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga itu apa? Perpecahan keluarga. Oke, teman-teman, kita harus tahu kondisinya dalam masyarakat kita tuh seperti itu. Jangan berkecil hati siapapun yang keluarganya tidak seperti keluarga lain. Kalian bisa menciptakan dirimu yang lebih baik. Semua itu berawal dari dalam dirimu. Ojo kok, Bu, saya broken, maka saya akan nakal. Tidak. Tidak semua anak broken itu gagal. Tidak semua anak dengan masalah keluarga itu mengalami kegagalan. Justru itu harus jadikan colak cambuk untuk dirimu menjadi keluarga yang lebih baik nanti. Ya. Jadi disorganisasi keluarga itu karena tidak berjalannya fungsi dan peran. Ayahnya pergi atau ibunya di luar negeri, satunya yatim. Kan tidak berjalan seperti seharusnya. Akhirnya kurang pengawasan, kurang kasih sayang, mencari kasih sayang di luar gitu. Bahaya gitu mencari kasih sayang di luar. Bahaya, jangan. No, jangan. Nah, keluarga itu fungsinya apa? Yang pertama afeksi, memberikan kasih sayang. Udah. Ini siapapun yang keluarganya tidak dalam kondisi baik, ini jadikan cambuk untuk nanti ke depan kamu harus bisa membuat keluarga yang seperti ini. Ideal. Ojo berkecil hati, berarti kamu harus sukses, harus bisa membuat keluarga bahagia seperti apa yang kalian harapkan. Oke? Bisa dimengerti? Kalian harus sukses. Keluarga itu fungsinya afeksi, kasih sayang. Yang kedua itu fungsinya sosialisasi, ngajari gimana toh pergaulannya yang bebas tuh gimana, yang nggak boleh itu apa, mengontrol. Jadi membentuk pribadinya anak tuh seperti apa, biar tidak menyebabkan masalah di luar, biar tidak terkena masalah di luar. Fungsi keluarga harusnya itu afeksi, sosialisasi, dan yang ketiga itu fungsi biologis, melanjutkan keturunan. Tapi kalian mek pinter melanjutkan keturunan, ya toh. Anak-anak zaman now mek buat bisa membuat keturunan tapi tidak bertanggung jawab atas kehidupannya. Dampaknya apa? Yang pertama aborsi, ya toh. Makanya ojo mek iso nyetak tok, tapi harus bertanggung jawab, ya toh. Kalian kius sudah dewasa, kalian harus belajar seperti ini. Aborsi itu bagi yang tidak menginginkan, mek pengen biologis tok tapi tidak dengan kewajibannya. Yang kedua, kadang kan perempuannya pengen mempertahankan, masih mau digugurkan. Akhirnya anaknya apa? Terlantar karena tidak diharapkan, kadang dianiaya, gitu. Karena memang belum waktunya. Karena kondisi psikologisnya orang tua belum seharusnya seperti itu. Kemudian perdagangan, yang kapan hari itu ada bapak jual anaknya umur 9 bulan, dijual 5 juta. Nah, tuh dia judi. Anaknya istrinya didol, dieksploitasi. Di perempatan lihat anak kecil disilehne, disewakne buat ngemis, dikasih CTM biar tidur anteng. Bahkan ada yang sampai meninggal.
anak sewaan. Fenomena tuh. Masalah toh, masalah sosial. Karena apa? Itu tidak berjalannya fungsi keluarga dengan baik. Kemudian tindakan asusila. Tuh banyak kejadian asusila itu yo pelecehan, yo dilecehkan. Gitu ya teman-teman. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum sekarang saya pengen, kalian kan sedikit sudah tak kasih info terkait masalah-masalah tadi. Saya pengen kalian memilih, kan ada 4 kelompok atau 1, 2, 3, 4. Kalian harus menganalisis beberapa materi yang sudah saya berikan. Silahkan dianalisis, kira-kira bagaimana? Masalah apa yang ditimbulkan? Oke, silahkan Bra, kamu memilih di sini. Di sini aku wis buat ini nih. Ayo Bra, silakan Bra. Kelompokmu. Tar. Ini. Nih, silakan Bung. Itu tuh yang itu tuh, kamu milih aja. Yang mana? Oke. Nih, lagi. Kok yang satunya hilang? Kamu milih nih, ada 2. Kronologi bocah dimutilasi atau ODGJ. ODGJ. Berarti kamu ini. Nih, silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian 10 menit aja. Enggak sih, cepet kok. Kalian silahkan berdiskusi tentang 4. Siapa yang dapat mutilasi anak? Curi emas. Siapa kelompoknya siapa? ODGJ atau mutilasi? Ada 2 loh mutilasinya. Mutilasi oleh tante, curi emas. Itu curi emas. Siapa yang dapat ODGJ? Kamu dapat ODGJ. Siapa yang dapat ini pembunuhan gadis penjual gorengan? Sampean. Berarti kamu dapat pemecatan Gen Z. Ya, silahkan introspeksi diri para Gen Z. Silahkan saya berikan waktu kalian untuk berdiskusi. Silahkan berdiskusi. Kalian diskusikan satu ambek teman-teman nih. Boleh ke belakang. Silahkan dianalisis. Kamu dapat apa? ODGJ. Pembunuhan ODGJ. ODGJ yang membunuh. Kamu dapat apa? Dapat kertas. Iya, kriminalitas. Dapat kertas. Topiknya apa? Pembunuhan IS. Ini yang di Palembang itu ya, di Sumatera. Oke. Silahkan kalian berdiskusi. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Dim, ayo Dim, silahkan berdiskusi dengan temannya. Kamu dapat apa? Gen Z yang dipecat? Iya. Dapat Gen Z yang dipecat? Iya, dan dulu ini. Kira-kira seperti apa? Silahkan dibahas bersama. Waktunya 10 menit cukup toh? Cukup. Kamu dapat apa? Mutilasi. Siapa dimutilasi? Curi emas itu loh. Curi emas. Siapa yang memutilasi? Tante-tante. Bocah yang mutilasi. Oh, bocah dimutilasi. Yang mutilasi tante. Janda kaya. Kok janda kaya? Bukan janda kaya. Kamu dapat apa? ODGJ membunuh ODGJ. Pria diduga dengan gangguan jiwa, mutilasi. Masih diduga toh? Masih diduga. Yang dimutilasi siapa? ODGJ. Dibaca coba beritanya. Kamu cari info. Di mana itu? Coba dilihat.
Dianalisis ya. Kok dimutilasi tante-tante toh? Ya bener sih, tantenya yang memutilasi. Itu loh tagline-nya, itu loh judulnya Kak. Gimana? Kamu dapat apa? Biopsikologis bukan? Biopsikologis. Dia biasa kan merasakan warga sekitar. Pola pikir. Pakai E loh. Pola pikir. Tipe. Kamu dapat apa, Ding? Dapat maling goreng. Maling goreng. Pembunuhan gorengan. Pembunuhan gadis penjual gorengan. Tahu nggak kamu berita itu? Tahu. Siapa namanya? Sulastri. Namanya Nia. Namanya tuh Nia, kok Sulastri. Baca sih, silahkan didiskusikan. Dibaca dulu toh. Orang Gilare sini namanya Yanto. Hah? Orang Gilare namanya Yanto. Yanto? Iya. Konco sesama ODGJ. Yang kita pegang ini masuk ke public issue atau personal problem, kayaknya personal problem. Public issue itu awalnya jadi personal problem. Jadi kalau dibaca beritanya kan emang DE tuh awal mulanya itu kan dia memang keluarga yang broken, kurang kasih sayang. Berarti kalau misalnya itu berkaitan sama lembaga keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki suatu sikap yang sama individu. Karena tidak berjalannya fungsi itu tadi loh, keluarganya kan nggak ada. Terus mari ngono salah pergaulan mungkin. Karena menurut beritanya itu kan dia juga pernah masuk penjara, pencabulan juga, kemudian narkoba, nyolong di lahannya orang. Itu ada. Coba deh. Wes, apakah kalian sudah mendapatkan dan menemukan? Sudah? Sudah. Oke, aku mau tahu dong pendapat kalian. Oke, aku mau tahu komentar kalian. Komentar kalian tentang ini, yang anak dimutilasi sama tantenya. Gimana kelompok kalian? Silakan. Gimana Ul menurut kamu? Merupakan salah satu kejahatan atau tindak kriminal karena merupakan tindakan melanggar nilai dan norma dan merugikan. Terus membahayakan. Terus ini bentuk kejahatan yang muncul menghilangkan nyawa dari manusia. Wih, karena apa? Dia kenapa kok sampai memutilasi keponakannya sampai muncul permasalahan itu kenapa? Pengen punya barang mewah. Oh, pengen punya barang mewah. Berarti untuk gaya hidup ya? Iya. Oh, untuk gaya hidup. Berarti yang salah siapa? Tantenya. Karena kondisi ekonominya mungkin yang nggak bisa mencukupi, akhirnya dia melakukan tindakan kriminal. Oke, selanjutnya kelompok lainnya. Aku mau tahu kalian komentarnya tentang Gen Z yang dipecat. Coba salah satu dari kalian bisa menceritakan padaku analisisnya kenapa sih Gen Z itu dipecat? Kenapa? Menurut kami hal ini terjadi karena sebagian besar Gen Z sudah hidup di zaman kemudahan akses segala hal, terutama
ada. solusinya dan apapun bisa dicari dan diselesaikan dengan bantuan teknologi, sehingga membuat pribadi yang kurang terbentuk karena adanya kemudahan teknologi seperti malas, daya juang kurang, individualis, kurang motivasi dan ketidaksiapan tantangan dalam dunia kerja. Oke, jadi kenapa sih Gen Z itu menimbulkan pengangguran baru saat ini? Karena menurut prediksi dari kelompok ini, Gen Z itu sudah ada di zaman kemudahan. Apa-apa ada, teknologi ada, akhirnya males, daya juangnya rendah, akhirnya nggak bisa bekerja. Kalau gitu, wah jadi pengangguran, akhirnya apa? Miskin lah. Menimbulkan nggak masalah baru? Kata mereka hidup dalam segala kemudahan, akhirnya daya juangnya kurang, individualis, nggak bisa bekerja sama, malas. Dan itu menimbulkan masalah pada perusahaan. Akhirnya dipecat daripada kita bayar orang yang nggak bisa bekerja. Oke, selanjutnya kelompoknya siapa? ODGJ yang membunuh ODGJ. Coba silahkan disampaikan menurut analisismu gimana sih masalah ini bisa terjadi? Dari analisis yang sudah kita diskusikan, permasalahan tersebut itu termasuk permasalahan yang disebabkan oleh faktor biopsikologis dan ternyata masih banyak dijumpai di Indonesia. Didengarkan ya. Kan itu karena penyakit saraf, stres dan gangguan jiwa. Sedangkan di wilayah tersebut itu masih minim perawatan kejiwaan bagi orang yang terduga ODGJ. Jadi tidak ada perawatan lebih lanjut. Berarti karena tidak ada perawatan lebih lanjut, mungkin ini berkelanjutan dan menimbulkan keresahan ya bagi masyarakat. Tuh dengar, kenapa ODGJ itu meresahkan? Karena ya itu tadi gangguan kejiwaan yang tidak disertai dengan fasilitas kesehatan, pelayanan dan kemudahan akses pembinaan untuk orang dengan gangguan kejiwaan. Akhirnya tuh yang terjadi salah satunya adalah pria diduga dengan gangguan jiwa mutilasi ODGJ. Berarti sesama ODGJ membunuh ODGJ. Harusnya gimana? Harusnya layanan kesehatan dan dukungan bagi keluarga untuk yang punya keluarga gangguan jiwa itu ditambah. Tuh, terus terakhir ada cerita warga tentang IS, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Coba kelompok yang mendapatkan kasus ini, komentarnya bagaimana? Menurut analisis kelompok kami, tersangka IS ini pertama mengalami disorganisasi keluarga yang berujung delikuensian. Karena salah satu fungsi dalam keluarganya itu mati. Fungsi dari keluarga sama sosialisasi. Fungsi afeksi dan sosialisasinya tidak berjalan dengan lancar, terus tidak sempurna. Akhirnya kemudian berujung ke dalam pencabulan dan pembunuhan. Oke. Jadi si IS ini teman-teman, dia itu ternyata dari kecil piatu. Nah, jadi nggak enek orang tua yang mendampingi, bapaknya bekerja, akhirnya dia cuma bergaul dengan lingkungan sekitarnya dan nggak ngerti itu benar salah. Karena apa? Fungsi afeksi, fungsi sosialisasinya tidak berjalan. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang seperti itu. Dia sudah berkali-kali masuk dan melakukan aksi kejahatan. Yang pertama pencabulan pada anak di bawah umur, ya kan? Selanjutnya ada narkoba, pencurian di kebun. Narkoba, kemudian pencurian di kebun, terus apa lagi? Yang terakhir nih pembunuhan penjual gorengan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Kita untuk refleksi dulu. Apakah kalian mau bermain game? Saya pengen tahu seberapa sih kalian memahami materi yang saya berikan pada siang hari ini. Maka siapkan handphone kalian. Siapkan handphone kalian. Enggak pulang lah. Kita bermain games. Sudah ready? Bentar. Wait.
Kita akan mengasah pengetahuanmu sejauh materi yang kita berikan hari ini, yang kita pelajari bersama. Sejauh mana sih pengetahuan kalian hari ini? Saya mau tahu. Silakan kalian join quiz di link tersebut. Oh, nanti yang menang siapa? Berarti saya mau tahu seberapa jauh kalian memahami materi yang saya berikan. Itu linknya. Menunggu peserta untuk bergabung. Silahkan kalian bergabung di link tersebut. Kodenya di 516914. Sudah? Yuk, kita bermain. Kodenya di 516914. Kayak hotline aku tulisan, ayo. 516914. Masukkan namamu. Iya, mulai. Hah? Ya, mulai. Pokoknya namamu harus muncul di situ. Namanya bebas. Yoi. Sudah? Ada yang belum join? Siapa yang sudah join? Sudah bisa masuk? Ayo yang belum bisa masuk. Sudah? Ada yang belum bisa masuk? Sudah semua? Oke, ready? Go. Kita mulai permainannya. Kayaknya soalnya baterainya habis. Oke. Loh. Di situ jalan nggak? Jalan. Oke. Gak bisa. Kalau itu terus berarti kamu salah tadi masukkan jawabannya. Kalau soalnya berulang berarti sampean salah memasukkan. Bisa. Ayo. Siapa tuh yang memimpin?
Sopo iki sing urung berangkat blas ki? Jawabanmu sik salah. Iki kayaknya yang terakhir ini anak rumahan ini, ndak budal-budal ini. Yo hak genteni lho. Siapa tuh yang memimpin tuh, siapa? Oh, saya ada anak rumahan. Itu buat lingkaran, kamu harus membuat lingkaran sesuai dengan musuhmu kan minimal 80% buat lingkaran. Cuman segini. Ada tadi. Dulunya apa, Bu? Fungsi apa tadi? Coba diingat-ingat. Sopo itu yang masih anak rumahan tuh? Ya, silakan dilanjutkan. Apa? Coba. Ya Allah, yang sudah sampai finish baru 8. Kiki. Sudah selesai sampai finish. Oke, kita tunggu. Kamu pilih tuh yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan tugasmu yang mana? Urbanisasi apa, Mas? Urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Coba. Tiga fungsi penting. Pilih. Bentar. Cutting. Ayo teman-teman, waktunya kurang beberapa menit lagi. Sudah sampai home base. Ayo, kita tunggu. Sonda Ji. Sudah, kalau tidak muncul pertanyaannya berarti kamu udah sampai di finish. Oke. Tepuk tangan untuk yang udah sampai finish. Ya kurang 12 orang.
Sudah semua? Yo. Halo Pak. Bondo ngirim bom, ayo. Lebih nggak apa-apa. Dari kamu. Ya, kurang 3 menit lagi. 4 menit. Ayo dong. Ayo toh. Wah, yang benar dulu ya. Wah, papan atas itu dingin loh. Papan atas. Dingin loh. Saya ngesan dhewe iki kan nek Asmen Liga. Saya ngesan dhewe kan ndelok iki. Itu. Ya, kurang 8. Ayo, semangat. 8 orang lagi. Siapa ini belum sampai ke terakhir nih? Wis apa tadi yang terakhir nih? Lah, siapa tuh kurang budal-budal iki? Iku siapa yang enggak berangkat tuh 2 biji tuh? Iso apa ora iki? Wes mame sing urung mangkat selak kukut acarane yo selak bubar. Wes. Kurang 4 biji. Yang 2 koyoke stay at home kena Covid. Kurang 2 olinya mogok. Wis. Ya kurang 3 biji iki sapa iki panggah ngendok ning kono iki? Dalam. Oke. Dah. Mari kita lihat siapakah yang mendapatkan poin tertinggi dalam refleksi pembelajaran hari ini. Gading. Oke. Nomor 1 adalah Gading. Nomor 2 adalah Ardian. Dan nomor 3 adalah Galuh. Maka 3 orang ini berhak untuk mendapatkan hadiah. Yang tidak jalan adalah Resnandia stay at home kayak kena Covid. Ya, sama Tiara kok udah jalan? Oh, tadi error. Oke. Berarti teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan, dari refleksi hari ini saya bersyukur kalian ternyata dapat mencerna pembelajaran saya dengan luar biasa. Oke, untuk materi besok kita akan melanjutkan terkait masalah yang ditimbulkan oleh hubungan antar kelompok. Tadi kan kita belajar tentang masalah sosial. Besok hubungan antar kelompok. Oke, silakan dipersiapkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.